pengaktifasiannya setelah diaktifasi oleh orang tua siswa, setelah diaktifasi nih oleh wali murid, ya, lalu kita konfirmasi. Di sini kita konfirmasi selaku operator sekolah atau pihak sekolah. Jangan sampai lupa, ini dikonfirmasi. Oke? Sebelum kita lanjut videonya, ayo dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa like, share, and comment video-videonya. Ayo kita mulai. Let's go. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Tempatnya Belajar, channelnya tutorial. Masih di bantuan sosial program Indonesia Pintar Dikdasmen tahun 2021. Di mana video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara aktifasi rekening secara kolektif maupun secara langsung. Sebelum ke pengaktifasian, mari kita simak dulu bagaimana sih mekanisme penyaluran, ya, yang dimana ada dua mekanisme penyaluran, ada dari DTKS dan ada dari pengusulan Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan. Biasanya ini dari partai, ya, yang sekarang ini lagi banyak-banyaknya. Ini pengaktifasiannya yang harus disiapkan oleh orang tua siswa atau wali murid atau sekolah, ya. Nah, ini aktifasi rekening ada dua cara, yaitu secara kolektif maupun secara langsung, ya. Saya bahas dulu untuk yang secara langsung. Yang secara langsung, dokumen yang diserahkan kepada bank penyalur yang pertama yaitu surat keterangan aktifasi rekening dari kepala sekolah, yang kedua yaitu identitas diri, ya. Nah, sebelumnya yang pertama itu saya ulas dulu. Surat keterangan aktifasi rekening dari kepala sekolah itu harus dibubuhi oleh nama, ya, itu terus nik, ya, kalau bisa ada niknya, terus dicantumkan juga di situ nomor rekeningnya serta dicantumkan nomor virtual akunnya. Dari mana? Dari aplikasi Si Pintar yang akan nanti saya jelaskan, ya, untuk pihak sekolah atau untuk operator sekolah yang menangani PIP. Ya, lanjut lagi. Yang kedua yang harus disiapkan oleh orang tua murid yaitu pertama KTP, ya, KTP. Nah, itu KTP kalau seandainya siswanya itu berada di SMA atau SMK, maka KTP siswa tersebut, ya, atau kartu pelajar siswa tersebut. Nah, itu yang berada di Dikmen atau pendidikan menengah, yaitu berada di SMA maupun SMK. Yang kedua yaitu kalau seandainya yang ngambil orang tuanya yang berada di Dikdas atau pendidikan dasar, yaitu dia berada di tingkat SD maupun SMP. Nah, maka itu identitasnya itu identitas orang tua. Yang pertama KTP KK, ya, KTP atau KK orang tua dan surat keterangan domisili orang tua, ya, dan atau, ya, itu. Untuk yang ketiga yaitu formulir pembukaan rekening Simple PIP. Simple itu apa? Simpanan pelajar, ya, program Indonesia Pintar dari bank penyalur. Nah, bank penyalur di sini yang ditunjuk yaitu kalau nggak Bank BRI, ya Bank BNI, ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Sebelum kita yang ke kolektif, nah ini besaran bantuan dana PIP. Kalau untuk SD 450.000, SMP 750.000, SMA 1 juta dan SMK 1 juta rupiah. Lanjut lagi. Nah, untuk aktifasi rekening secara kolektif, yang pertama yang harus disiapkan surat kuasa dari peserta didik atau orang tua kepada kepala sekolah dibubuhi oleh materai 10.000. Yang kedua yaitu formulir pembukaan rekening Simple PIP dari bank penyalur. Yang ketiga surat keterangan aktifasi rekening dari kepala sekolah. Nah, itu harus dicantumkan nomor rekening serta virtual akunnya. Nanti akan diambil dari mana? Nanti saya akan sampaikan. Oke? Setelah ini, ya. Nomor 4 yaitu surat pertanggungjawaban mutlak bermaterai ditandatangani kuasa peserta didik, ya. Nah, kuasa peserta didik itu orang tua, ya. Oke. Kalau untuk SPTJM itu kepala sekolah. Mohon maaf, untuk SPTJM
kepala sekolah. Dan yang kelima, fotokopi KTP kuasa peserta didik selaku kepala sekolah. Dan yang keenam, fotokopi surat pengangkatan jabatan kuasa peserta didik yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya. Nah, itu SK kepala sekolah. Khusus Dikmen melampirkan identitas siswa, ya. Nah, itu harus melampirkan identitas siswa berupa KTP siswa maupun kartu pelajar siswa. Nah, untuk yang Dikdas tadi itu siswa harus didampingi oleh orang tua atau wali ya, yang aktivasi rekening secara langsung. Oke. Nah, kalau bisa anaknya dibawa ya ke bank penyalur ya, yang ditunjuk ini selaku bank penyalur. Kalau nggak BRI dia BNI ya. Lanjut kita ke bagaimana pengaktifasiannya di operator sekolah ya. Seperti itu. Lanjut kita langsung saja ke program Si Pintar ya, saya login dulu. Nah, ini program Indonesia Pintar ya, atau PIP, di mana websitenya itu pip.kemdikbud.go.id. Nah, setelah masuk ke dalam websitenya pip.kemdikbud.go.id, lalu kita klik login. Kita klik login, dan sini nanti login sebagai sekolah. Nah, kita pilih login SSO Dapodik. Langsung kita masuk. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini, dan kita pilih di sini siswa nominasi. Oke. Nah, siswa nominasi. Setelah kita pilih siswa nominasi, di sini nanti akan tertulis seperti ini ya. Ada sudah aktivasi dan ada yang belum aktivasi. Nah, kita langsung kita lihat yang belum aktivasi. Nah, ini dia. Nah, ini tadinya ini belum aktivasi tulisannya. Nah, sekarang sudah aktivasi karena semua saya suruh aktivasi ya. Saya sudah memberikan aktivasi kepada bank penyalur ya. Di sini ada dari tanggal 22 maupun tanggal 28. Nah, ini berbeda-beda aktivasinya ya, karena aktivasinya secara langsung orang tua muridnya ya. Nah, ini ada virtual akunnya di sini, dan ada di sini nomor rekeningnya ya. Ada nomor rekeningnya ya. Jadi seperti itu untuk pengaktifasiannya. Setelah diaktifasi oleh orang tua siswa, setelah diaktifasi nih oleh wali murid ya, lalu kita konfirmasi. Kita konfirmasi. Di sini kita konfirmasi selaku operator sekolah atau pihak sekolah. Jangan sampai lupa ini dikonfirmasi. Oke? Dikonfirmasi, dan di sini nanti kita pilih ya, konfirmasi sudah aktivasi ya. Setelah mereka aktivasi ya. Kalau sudah aktivasi ya, kita konfirmasi data bahwasannya mereka sudah aktivasi. Jangan sampai lupa ya, operator sekolah. Nah, setelah itu kita klik konfirmasi. Nah, maka semuanya tertulis sini sudah aktivasi ya. Setelah tertulis sudah aktivasi, lalu bagaimana setelah itu? Setelah itu kalau bisa kita update status berkas siswa ya. Nah, setelah update berkas siswa di sini, kalau sudah pemberkasan, maka kita pilih sudah melakukan pemberkasan ya. Nah, itu ini ada 75. Nah, ini yang baru aktivasi ya. Nah, kalau sudah pemberkasan kita tulis sudah pemberkasan ya. Oke. Nah, ini kalau ambil data, kita ambil data. Nah, ini ambil data, ini data yang dari siswa nominasi. Adakah berubah di sini? Belum ada, karena nominasinya baru 75 ya. Itu yang baru-baru kali ini. Nah, itu setelah itu kita pilih di sini sudah melakukan pemberkasan atau segera melakukan pemberkasan. Kalau seandainya dia sudah aktivasi, nah maka kita pilih sudah melakukan pemberkasan. Nah, setelah itu kita update status berkas. Nah, setelah itu dia akan ada informasi di sini update status berkas sudah berhasil. Agar kenapa? Agar nanti secepatnya dia bisa cair ya. Oke? Jadi seperti itu. Nah, nanti ada kekompakan antara orang tua murid maupun pihak sekolah selaku operator atau yang mengurus PIP. Nah, itu jangan lupa memberitahukan ya
harus dikonfirmasi. Ya tadi yang saya konfirmasi ya di siswa nominasi. Oke, setelah dikonfirmasi harus di-update status berkas ya, sudah melakukan pemberkasan dan update status berkasnya. Oke, sampai sini videonya, semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang berwarna merah hingga menjadi abu-abu dan klik loncengnya. Dan jangan lupa share, like, and comment video-videonya. Terima kasih.